Bismillah, ini adalah tampilan dari situs web di Damba ketika kita sudah login. Di sini kita ada dashboard, profil, nilai, pesan, preferensi, dan logout atau keluar. Nah, untuk tampilan awal ketika kita di sini ada dashboard kelas latihan di Damba. Berarti ini kursus-kursus yang pernah kita ikutin atau yang sedang kita ikuti, yaitu untuk saya sudah pernah mengikuti kelas latihan di Damba dan yang sekarang pembelajaran sistem koloid berbasis STEM. Nah, di halaman awal ini ada pengumuman dan salam penyambutan ya. Di sini di kelas pembelajaran sistem koloid berbasis STEM ini diampu oleh Ibu Yayu Sri Rahayu dan Ibu Dr. Kurniasi MSc. Nah, kita juga dianjurkan dan disarankan untuk bergabung ke dalam grup WA agar informasi ini bisa juga diakses melalui grup WA tersebut. Dan kita difasilitasin panduan petunjuk pelaksanaan program di Damba ini dan panduan petunjuk kegiatan di Damba. Khusus untuk program pembelajaran sistem koloid berbasis STEM, di sini ada 6 item yang terdiri dari pendahuluan, sesi 1 yang terdiri dari koloid dan jenis-jenis koloid, sesi 2 yang terdiri dari sifat-sifat koloid, sesi ketiga yang terdiri dari pembuatan koloid, dan yang keempat koloid dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang kelima penutup. Nah, untuk program pendahuluan ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu peningkatan kompetensi IPTK IPA melalui program di Damba P4TK IPA, tes awal, petunjuk pelaksanaan, perkenalan pengampu, dan perkenalan antar peserta. Ini contoh untuk peningkatan kompetensi PTK IPA. Nah, di sini ada video atau link video yang berisi sambutan manajemen dari P4TK IPA. Kita dianjurkan untuk menyimaknya. Di slide kedua, peningkatan kompetensi PTK IPA melalui program di Damba P4TK IPA. Ini di slide ketiga. Ini slide keempat, tujuan dari program di Damba, seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Inovasi diklat layanan P4TK IPA. Slide ke-6, pola pelaksanaan diklat di Damba. Slide ke-7, untuk tahap 1 terdiri dari 36 jam yang terdiri dari materi-materi yang seperti ini. Dan selanjutnya jika kita lulus tes akhir pada tahap 1, kita akan masuk ke tahap 2 yang terdiri dari materi-materi ini. Nah, untuk tes awal kita diberi kesempatan 2 kali tes. Ini tidak masuk ke dalam kriteria untuk penilaian akhir atau untuk mencantumkan nilai di sertifikat. Ini hanya untuk pretest sejauh mana pemahaman kita tentang program dari di Damba koloid ini. Di sini ada petunjuk pelaksanaan, ada perkenalan dengan pengampu seperti yang tadi prolognya itu, bahwa kegiatan koloid ini diampu oleh Ibu Yayu dan Ibu Nia. Dan perkenalan antar peserta. Ini contohnya untuk perkenalan pengampu dan peserta. Ini misalnya kita dianjurkan untuk berkenalan secara mandiri, dan nanti teman-teman kita satu kelas itu akan mengomentari perkenalan kita. Jadi kita dianjurkan untuk membaca semua perkenalan yang ada di kelas koloid agar sama-sama kita saling mengenal bahwa program ini dapat diikuti dan diakses oleh seluruh PTK seluruh Indonesia. Nah, untuk di sesi 1
tentang koloid dan jenis-jenis koloid, ini ada berupa materi ya, berupa materi perbedaan koloid dengan larutan dan suspensi, serta jenis-jenis koloid, baik yang berupa teks ataupun yang berupa video atau audio visual. Di sini ada tugas sesi 1, kita diminta untuk membuat animasi yang berupa konsep koloid atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu berupa pilihan, jadi kita boleh membuat suatu animasi tentang koloid atau membuat LKPD. Di forum sesi 1 kita dianjurkan untuk berdiskusi tentang materi koloid, perbedaan koloid, larutan dan suspensi, serta jenis-jenis koloid. Nah, nanti kita diberikan kesempatan mengikuti kuis hingga memenuhi kriteria minimal bahwa kita harus mencapai nilai minimal 80. Nah, setelah kita lulus, kita akan diminta untuk mengisi umpan balik dari akhir sesi 1 ini. Semua step-step ini harus berurutan dan umumnya tidak akan terbuka. Misalnya di sini, misalnya kita ingin mengakses kuis 1 tapi kita belum pernah mengikuti ngikutin tugas 1 atau forum 1, nah itu tidak akan terbuka kuisnya. Jadi akan terkunci. Begitupun dengan sesi 2. Di sini tentang sifat-sifat koloid. Ini hampir sama ya. Ini ada materi berupa audio visual, terus ada kuis berupa memasangkan kata, ada kuis yang berupa pilihan ganda, dan jika kita sudah lulus mencapai kriteria minimal berupa 80, maka kita akan diminta kembali untuk mengisi umpan balik dari sesi kedua ini. Begitupun dengan sesi ketiga. Ini berupa materi dan tugas sesi 3 dalam pembuatan koloid. Jadi kita diminta untuk membuat video tentang pembuatan koloid yang disisipkan berupa kearifan lokal bahan-bahannya. Setelah kita berhasil, kita diminta untuk mengupload ke dalam YouTube channel kita. Nah, kemudian ada chat sesi 3 juga, dan ini ada kuis juga dengan minimal 80, baru kita akan mengisi umpan balik. Sehingga jika kita tahapan-tahapan ini sudah terlampaui, kita berhak untuk masuk ke sesi keempat. Nah, di sesi keempat, ini hampir sama dengan sesi-sesi sebelumnya. Jadi berupa materi, terus berupa forum diskusi, dan kuis, serta umpan balik. Nah, ketika semua tahapan ini kita lewati, kita berhak untuk masuk ke penutup. Di sini kita membuat format rencana tindak lanjut. Ini berupa bagaimana ketika kita insya Allah lulus dari tahap 1 secara keseluruhan dari program pembelajaran sistem koloid ini, nanti kita dibuat untuk diminta untuk menyebarkan atau berbagi ilmu yang kita dapatkan dari program ini kepada teman-teman kita, baik itu di sekolah yang sama dengan tempat kita mengajar ataupun di sekolah lain. Dengan harapan apa? Agar ilmu kita itu dibagikan dan dimanfaatkan oleh rekan-rekan sejawat kita. Di tes akhir kita berhak untuk mengikuti tes akhir ini dari keseluruhan sesi, dari mulai pendahuluan sampai sesi keempat tadi, maksimal 2 kali. Jadi kalau misalnya kita belum memenuhi kriteria, maka kita kemungkinan berpeluang untuk tidak mendapatkan sertifikat dari kegiatan ini jika nilainya tidak memenuhi standar. Nah, jika kita berhasil lolos dalam tes akhir, kita akan diminta mengisi evaluasi fasilitator dan evaluasi dari penyelenggaraan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sharing pengalaman. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti program Didamba bisa mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.